riset dan inovasi sangat erat kaitannya dengan kemajuan suatu bangsa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga ditentukan dari pengembangan riset dan inovasi yang telah dilakukan. Untuk itu, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pemerintah membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Pembentukan BRIN bertujuan untuk mensinergikan semua lembaga riset di Indonesia, mulai dari hulu hingga hilir. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT selaku perpanjangan tangan negara dalam bidang teknologi terapan mendukung upaya tersebut. Wujud nyata sinergi riset dan inovasi terlihat dari pendampingan yang dilakukan BPPT dalam pembangunan 9 teknopark di berbagai daerah di Indonesia, seperti di kawasan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Di kawasan ini, BPPT juga memberikan pendampingan untuk membangun Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan ST2P yang sudah beroperasi sejak 2016. Dengan keberadaan kawasan Teknopolitan yang semakin terintegrasi, diharapkan bisa meningkatkan nilai tambah produk unggulan Kabupaten Pelalawan, yaitu kelapa sawit. Tujuan akhirnya adalah menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Ya, memasuki era revolusi industri 4.0, tentu saja Indonesia perlu memiliki SDM yang juga memiliki basis ya teknologi, harus inovatif, kreatif. Dan kita lihat bahwa pemerintah Indonesia saat ini memang berkomitmen untuk menciptakan iklim yang bisa menunjang segala macam aspek yang berkaitan dengan inovasi dan teknologi. Bahkan sekarang ada badan baru ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang memang tujuannya nanti mengumpulkan semua litbang riset dan pengembangan serta inovasi ini agar tertuju untuk membangun Indonesia 4.0. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi apa saja strategi pemerintah untuk mengemukakan riset, inovasi, dan teknologi dan membuat Indonesia ini bisa bersaing, bisa kompetitif, bisa inovatif lagi, sudah ada 3 narasumber. Bersama Insight with Desi Anwar kali ini ada Menristek dan juga BRIN katanya. Jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak Bambang Brojonegoro. Halo, selamat datang. Dan juga Kepala BPPT ya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Pak Hamam Riza, dan juga ada Bupati Pelalawan ya, Pak HM Haris. Kebetulan kita sekarang berada di Pekanbaru. Nah, kenapa? Karena nanti kita akan melihat ya perkembangan yang namanya Teknopark yang akan ada ya di Kabupaten Pelalawan ini. Tapi sebelumnya, ini menarik ya, karena Indonesia ini seperti kita ketahui itu banyak sekali memiliki lembaga-lembaga, ada BPPT, ada LIPI, dan juga setiap kementerian itu punya litbangnya, dan juga di perguruan tinggi ada litbangnya itu. Padahal yang penting itu sebenarnya kan penerapan dari pengkajian ini yang memang harus strategis. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Bambang, apa persisnya BRIN ini? Ini kan sesuatu yang baru ya. Terima kasih Mbak Desi. Jadi intinya sekarang kita harus punya tujuan yang jelas di dalam melakukan segala kegiatan yang sekarang diberikan istilah tidak lagi litbang, tetapi lebih lengkap lagi litbang jirap, yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Nah, meskipun ini suatu proses, kita ingin ada ujungnya, dan ujungnya itu adalah harus sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ini. Kebetulan ujungnya itu adalah inovasi. Nah, kenapa inovasi? Karena kalau kita ingat pada akhir Kabinet Kerja kemarin, kebetulan saya masih di Bappenas, Presiden sudah meluncurkan visi 2045, di mana kita punya aspirasi Indonesia jadi negara maju. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencapai ke sana? Nah, setelah melihat berbagai aspek yang ada dalam perekonomian kita, satu aspek yang masih absen atau yang belum kelihatan itu adalah inovasi. Inilah aspek yang membedakan kenapa Indonesia belum masuk kategori negara maju. Negara seperti Korea, Jepang itu sudah negara maju. Nah, karena inovasi ini kita masih ketinggalan, maka kita harus lihat inovasi itu datangnya dari mana. Nah, inovasi ini bisa muncul karena ada kegiatan litbang jirap tadi. Atau intinya ada kegiatan riset yang diharapkan nanti melahirkan inovasi. Nah, saat ini kenapa kemudian muncul BRIN? Karena lembaga-lembaga yang kita kategorikan lembaga penelitian, yang bentuknya adalah lembaga pemerintah non-kementerian LPNK, itu mempunyai misi sendiri-sendiri yang kebetulan belum terangkai satu sama lain.
LIPI contohnya itu didirikan memang orientasinya adalah kepada lead-banknya, kepada risetnya. Sedangkan BPPT waktu didirikan almarhum Prof. Habibie sekitar tahun 78-80, itu tujuannya adalah untuk sesuai namanya, pengkajian dan penerapan. Jadi BPPT lebih ke hilir, LIPI lebih ke hulu. Kemudian ada Batan yang lebih spesialis di nuklir, Lapan yang spesialis penerbangan. Nah, kalau mengikuti masing-masing, maka kita susah merangkainya. Akhirnya muncul hasil penelitian, muncul hasil kaji terap, dan kemudian muncul hasil-hasil yang lain, yang kemudian agak susah untuk diklaim sebagai inovasi. Nah, karena itu BRIN didirikan dengan harapan kita bisa menciptakan ekosistem inovasi yang kuat, sehingga antara lembaga satu dengan lembaga yang lain, jelas hubungannya benang merahnya apa. Sehingga misalkan riset dasar yang dilakukan oleh LIPI, hasilnya nanti ini harus dilanjutkan oleh BPPT dalam bentuk pengkajian penerapan teknologi, sehingga ujungnya lahir inovasi. Itu pun juga tidak cukup BPPT sendirian, karena untuk sampai inovasi kita harus melibatkan sektor industri dan sektor swasta. Jadi mau tidak mau harus ada kolaborasi, dan ini kan biasanya kalau masing-masing lembaga tuh punya ego sektoral lah, sibuk dengan apa yang dilakukannya sendiri. Nah ini bagaimana prioritas dan cara penerapannya supaya BRIN ini bukan lagi justru bukan memang menjadi jembatan gitu, tapi bukan tambah lagi ininya birokrasinya. Ujinya memang lah pada upaya sinergitas dan harmonisasi, ya, supaya dari tahap perencanaannya sampai nanti penganggaran dan implementasi itu jelas siapa melakukan apa dan outputnya apa, supaya nanti nyambungnya atau hilirisasi dari hasil riset itu terjadi. Kita tentunya sangat mendorong riset, tapi jangan sampai riset itu hanya berhenti menjadi suatu laporan, tapi kita ingin riset itu bisa dihilirisasi, bisa menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah yang disebut sebagai inovasi. Nah, BRIN nanti akan melakukannya dengan cara bahwa BRIN lah nanti adalah satu-satunya lembaga milik pemerintah yang melakukan lead bank jirap. Jadi dari segi funding juga nanti ada semacam di pooling. Ya, nanti di pooling di BRIN itu tadi. Dan ada prioritas tentu saja. Ada prioritas. Jadi ada penyatuan anggaran, kemudian yang paling penting ada prioritas riset nasional. Nah, prioritasnya yang untuk 4 tahun ke depan ini. Untuk 5 tahun ini intinya kita lihat pada bidang, ya. Ada yang pasti yang harus selalu masuk itu adalah terkait pangan, ya, kemudian kesehatan, kemudian energi, dan juga transportasi maritim dan seterusnya. Dan khusus 5 tahun ini karena tahun 2018-19 kita banyak kejadian bencana, kita juga mendalami penelitian atau kajian mengenai kebencanaan. Nah, dengan prioritas-prioritas ini, maka nanti akan ada produk-produk. Apakah produk terkait pangan, misalkan padi, benih unggul padi misalkan, maupun produk transportasi, misalkan pesawat N219. Nah, ini adalah contoh-contoh produk yang penting adalah bahwa produk itu nanti dihasilkan. Jangan sampai itu hanya menjadi rencana tapi tidak pernah terrealisasi. Iya, jangan hanya nanti penelitian saja dan pengembangan saja. Intinya dan tanpa ada implementasinya. Penelitian atau riset itu hanya mengikuti kesenangan atau mengikuti spesialisasi dari si peneliti, tanpa melihat dampak dari penelitian itu buat masyarakat. Iya, kan yang penting harus diterapkan dan ada produknya kan? Ada produknya, jelas. Dan produknya itu sangat berguna, dibutuhkan, bisa di scale up dan juga bisa meningkatkan apakah itu perekonomian Indonesia, kesejahteraan dan lain sebagainya. Karena mungkin background saya ekonomi juga, kita mencoba agar produk-produk dari kegiatan Lead Bank Jirap ini pertama menghasilkan yang namanya tepat guna, teknologi tepat guna, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan di daerah. Yang kedua, menciptakan nilai tambah dan hilirisasi. Jadi intinya kita kayak sumber daya alam, tapi justru tantangan sebagai ilmuwan, saintis maupun inovator adalah bagaimana sumber daya alam kita itu punya nilai tambah dan dihilirkan. Dan yang ketiga, kita mendorong yang namanya substitusi import, sekaligus meningkatkan lokal konten. Itu penting sekali. Nah, selama ini kan kalau otaknya dari penelitian dan juga pengembangan itu kan BPPT ya, Hamam. Dengan adanya BRIN ini ya terus terang ini memudahkan atau mungkin menghambat atau bahkan dari segi inovasi dan lain sebagainya merasa wah ini ada satu layer lagi nih yang harus kita kita perhitungkan. Atau bagaimana Pak Hamam? Wah, terima kasih Desi. Dengan adanya BRIN
tentu saja apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi seperti BPPT melaksanakan pengkajian dan penerapan itu justru dikuatkan. Dikuatkan karena kita ingin menjalankan sebuah rantai nilai dari proses riset sampai kepada inovasi, dari hulu sampai kepada hilir. Seluruh rangkaian proses yang diperlukan untuk menghantarkan sebuah ide sampai menjadi produk itu ada di dalam orkestrasi yang dibangun oleh BRIN ini. Ya, saya lihat tapi selama ini kan BPPT kan cukupin ya dari ada research-nya, tapi ada pengembangannya, tapi ada produknya kan yang jelas. Nah, Pasti. ini apakah harus ada sinergi dari segi mungkin prioritas yang perlu diterapkan atau bagaimana? Sinergi itu pasti akan terbangun dengan kita menentukan prioritas-prioritas yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri adalah prioritas riset nasional di bidang maritim, di bidang pangan, di bidang kesehatan, di bidang industri pertahanan misalnya, ataupun di bidang kebencanaan. Ya, nah produk-produk inovasi ini yang merupakan hilirisasi daripada proses Litbang Jirap ini tentu saja nanti akan menghasilkan produk inovatif yang akan digunakan oleh masyarakat, yang akan digunakan oleh pemerintah daerah, yang akan digunakan oleh pemerintah pusat. Karena memang undang-undang mengamanatkan agar hasil Litbang ini digunakan, wajib digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah itulah salah satu jadi lebih memudahkan kekuatan daripada undang-undang ini yang kemudian bisa dikatakan menguatkan seluruh aspek riset dan inovasi di Indonesia. Iya, jadi lebih fokus ya terhadap apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dan juga pasar kan dan industri. Oleh sebab itu kan Kabupaten Pelalawan daerah tertinggal secara nasional 2006. Tapi syukur alhamdulillah saya gandeng BPPT, saya gandeng beberapa kementerian, begitu juga akademisi, rupanya bisa mengkiatnya 2 tahun ya. Nah, walaupun tertinggal kesehatan, pendidikan, resiko identifikasi cukup rendah, tapi semua bisa selesaikan kalau kita kolaborasi seluruh. Tadi disebut ada beberapa prioritas ini, kalau bisa bicara dari produk-produk kira-kira yang BPPT ini bisa paling unggul lah di antara orkestrasi ini kan mungkin ada solo piano yang mungkin lebih menonjol hasilnya dan bisa dinikmati, itu apa-apa saja? Ya, kita kemarin sudah membahas itu bersama dengan Presiden di dalam rapat terbatas untuk produk yang kita bangun di tahun 2020 ini ada yang terkait dengan drone elang hitam, ya itu adalah drone untuk kombatan. Ini untuk digunakan untuk surveillance, untuk pengawasan, maupun nantinya di dalam 2 tahun mendatang kita akan menghasilkan produk itu untuk tipe kombatan yang bisa digunakan untuk menyerang. Ya. Nah selain itu kita juga membangun produk garam industri terintegrasi. Ini adalah meningkatkan nilai tambah dari garam rakyat sehingga dia sesuai dengan kebutuhan industri. Apakah itu industri petrokimia, industri makanan dan minuman, serta industri lainnya. Nah, selain itu juga ada beberapa produk lainnya. Yang tadi disebut transportasi misalnya, transportasi, Pak Hamam. Apa yang bisa kita lakukan? N219, amfibi itu merupakan salah satu produk yang akan kita unggulkan di tahun 2020, bekerja sama dengan LAPAN dan institusi lainnya. Kita harapkan nanti N219 ini khususnya versi amfibi itu akan dapat digunakan sebagai sarana transportasi antar pulau yang tentu saja ini akan sangat efektif ya untuk sebuah negara seperti Indonesia yang merupakan negara maritim. Nah dengan adanya BRIN ini, lebih banyak kira-kira jumlah inovasi nanti yang akan diproduksi oleh Indonesia, lebih menggiatkan lagi mungkin SDM, BPPT ya, juga tentu merasa saja. lebih tertampil. Kita kan pasti akan membangun flagship dari seluruh produk itu. Dan saat ini kita paling tidak ya untuk BPPT sendiri
itu kita sudah menetapkan ada 5 flagship prioritas, Ya, 5 ada 15 flagship pendukung yang kita akan kembangkan di dalam kegiatan 2020, serta penugasan nasional seperti sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian pengolahan emas non-merkuri misalnya, ataupun sistem informasi zoonosis endemik. Nah, itu untuk penyakit infeksi yang seperti coronavirus. Nah, ini penting sekali. Ini relevan. Mungkin harus mau tidak mau harus naik jadi prioritas nomor 1. Ini pengembangan obat-obatan dan ya, mungkin betul. vaksin gitu yang coronavirus. Nah, di dalam itu juga karena kita berada dalam konteks membangun teknopark, ya BPPT juga akan terus menghela pembangunan teknopark di berbagai daerah, termasuk di Pelalawan ini. Di Pelalawan ini. Nah, ini mungkin kita Pak Haris ini sebagai Bupati Pelalawan ya. Teknopark ini sesuatu yang makanya kita ke sini ya, sesuatu yang dibanggakan. Ini bagaimana Pak Bupati, kita sudah mendengarkan ini kan harus ada kolaborasi, harus ada istilahnya kerjasama, apalagi sekarang ada BRIN. Ini bagaimana Pak Bupati? Sebenarnya terima kasih ya. Sebenarnya Teknopark ini kan udah program dari MP3I. Ya. Sudah cukup lama ya dari tahun 2012. Kita kerjasama sama BPPT, ada perencanaannya apa sesuatu dari BPPT. Oleh sebab itu kan Kabupaten Pelalawan daerah tertinggal secara nasional 2006. Tapi syukur alhamdulillah saya gandeng BPPT, saya gandeng beberapa kementerian, begitu juga akademisi, rupanya bisa mengkiatnya 2 tahun ya. Nah, walaupun tertinggal kesehatan, pendidikan, resertifikasi cukup rendah, tapi semua bisa selesaikan kalau kita kolaborasi seluruh yang punya Jadi senang dengan adanya semacam payung ini, BRIN ini memudahkan untuk dalam menerapkan sebenarnya cita-cita. Sekarang kita lihat ini biasanya kan itu pusat sama daerah. Pertama kali kan kita gini punya ide. Pertama kali karena kita daerah tertinggal, tetapi kita kena basic, saya orang swasta, melihat sesuatu di luar sana, tenaga ahlinya kan orang kita semua, namanya aja produk Malaysia, Cina, semua kata yang semua itu ahlinya itu adalah orang Indonesia, dari ITB, dari apa. Kita pinjemin itu. Iya, jadi itu yang kita apakan, kasihan. Dan bahkan kita selama ini produk kita setengah jadi diekspor, tapi impor setelah jadi sama orang tuh pakai sama kita impor. Iya. Dan dengan harga yang lebih mahal lagi. Jadi oleh sebab itu karena potensi Pelalawan punya 80% mata pencarian masyarakat itu ada tergantung pada sawit. Iya, kelapa sawit ini. Kelapa sawit. Nah, biasanya kita kan jualnya jual CPO buah itu saja. Gitu. Nanti diolah oleh perusahaan kan CPO aja. Nah, jadi dalam masalah ini kita meminta kepada pemerintah, apalagi sekarang boleh katakan gampang ya, apalagi Pak Bambang selama di Meristek ini kita lebih komunikasi jalan. Biasanya kita jalan kadang ke presiden nyampaikan, kadang tak nyambung, nyangkut itu. Nah, walaupun kami sama BPT kemana kementerian kayak datang. Jadi ini lebih nyambung kan ya sekarang. Nah, jadi sekarang udah dari Pak Bambang betul-betul dalam masalah ini dikejar. Kemauannya apa? Ada berbuat nggak? Nah, kalau berbuat, mari bersama. Di mana kekurangan daerah, dia menyampaikan. Dan bahkan dari Meristek kemarin dianggap kita dari 2 kabupaten Indonesia ya Pak ya. Jadi pilot proyek bagaimana sawit ini tidak lagi harus CPO, tetapi mendukung pengurangan devisa negara untuk impor bahan bakar, kan itu Pak ya. Jadi bahan bakar nabati. Contohnya kenapa kemarin waktu Pepres kemarin Pak Jokowi pernah nyampaikan sama kita, apa jalan keluar isu yang mendatangkan bahwa masyarakat menyatakan itu salahnya kan tahunya pemerintah gitu. Padahal isu Eropa itu masalah lingkungan dan dia mengopanyakan oleh Uni Eropa. Tentu drop ini. Jadi kita tidak mau sedemikian. Pak Jokowi minta supaya ini ada jalan keluar. Kebetulan dari Meristek cara membuka peluang ini. Ini satu kesempatan juga yang didukung beliau. Mudah-mudahan ini bisa jalan yang baik. Ya, bisa terrealisir ya. Tapi Pak Haris ini tertarik ini karena mungkin banyak orang yang nggak ngerti ya nih Pelalawan itu ya kenapa ada Teknopark di sini dan nanti latar belakangnya kan swasta. Ini idenya tuh datang dari mana dan kenapa cocok lah istilahnya. Yang pertama kali kita melihat situasi karena saya sampaikan saya orang swasta ya. Dulu impor ekspor Pak. Nah, bahkan saya ekspor barang setengah jadi, tetapi bahan jadinya saya beli lagi, saya impor lagi.
Nah, jadi ini kan lucu, setelah dulu kita kan nggak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak tidak dari pemerintahan, tidak penguasa. Nah, sekarang di pemerintahan mari kita, karena ini bersama BPPT mau membina kita terus menerus, bahkan tiap minggu sama BPPT ini konsultasi. Nah, waktu itu kita sampai ke Ristek tapi kan kurang nyambung gitu ya. Nah, selama Pak Bambang kan terbuka gitu. Nah, inilah kesempatan, mudah-mudahan nanti bisa terwujud ya. Nah, dan kita akan segera melihat ya Teknopark ini. Tapi esensinya dari Teknopark ini, tujuannya dan mungkin apa yang kita bisa dapatkan lah dengan Kalau dapatkan pertama kali tentu mata pencarian masyarakat, harganya tidak tergantung pada ekspor. Jadi kita tidak, walaupun bagaimana nanti dari isu yang ada di luar negeri, persaingan bisnis ini kan bermacam-macam namanya persaingan bisnis, tetap dia melihat peluang Indonesia ini cukup ke depan cukup cerah dalam masalah sawit. Karena ini ada 405 turunan. Mau bikin coklat aja pun bisa. Biasa kita coklat dari buah kosmetik atau krim untuk tangan. Saya pernah berapa kali lipstick, pertemuan gitu. sama asosiasi kosmetik, begitu juga makanan dan ban sendiri dan lain obat-obatan. Nah, ini sebenarnya peluang besar. Peluang luar biasa ya. Kenapa kita tidak mengejar itu, manfaatkan yang apalagi kita kaya dengan sumber kita daya kaya, alam sawit. Jadi kalau di Pelalawan itu lebih ini ya, fokusnya itu Teknoparknya itu basisnya sawit ya. Nah, sawit itu kita dirikan sekolah tinggi teknologi. Kemarin udah sampai juga, masih Bapak di Bappenas kemarin ada juga waktu itu nyatakan sekolah tinggi teknologi kelapa sawit Indonesia ya Pak ya. Nah, mungkin di ST2P ini dijadikan Bapak nanti setelah ke sana melihat itu, saya potensi itu ada di Pelalawan gitu. Nah, kunci untuk keberhasilan suatu teknopolitan atau teknopark ini apa, Pak Ahmad? Dan apakah seperti yang ada nanti di Pelalawan ini bisa direplikasi di tempat-tempat lain di Indonesia? Pak Bambang, ini ide teknopark atau teknopolitan apa dan lain sebagainya ini bagaimana dalam konteks perencanaan pemerintah ke depan? Ini mau direplikasi di tempat-tempat lain? Science Technopark itu adalah salah satu program inti di dalam kegiatan Kemristek dan sekarang BRIN. Kenapa ini penting? Karena disinilah yang terjadi namanya hilirisasi dari hasil riset. Jadi adanya Science Technopark, kan science techno, jadi science sebagai ilmu dasar dan kemudian ada teknologi. Di mana dengan pertemuan science teknologi itulah maka riset-riset yang dihasilkan itu bisa dihilirkan menjadi produk yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat maupun pasar. Nah, Science Technopark ini tidak hanya ada di level daerah, juga ada yang dikelola oleh perguruan tinggi. Jadi ada dua jenis Science Technopark. Ada yang perguruan tinggi, ada yang daerah. Nah, yang daerah ini biasanya kami amati berhasil tidaknya itu tergantung komitmen dari pemerintah daerahnya, terutama kepala daerah. Ya, kuncinya nih. Kalau Kuncinya kita lihat di nih situ. Pak Aris ini sangat komit ini, Ya, proaktif dan bahkan. Yang menarik di sini dari yang Pelalawan ya, kalau kita ulas lebih jauh, memilih kelapa sawitnya itu, menurut saya sangat strategis. Pertama, jelas ekonomi kelapa sawit itu sangat berpengaruh di Pelalawan. Mayoritas penduduknya Pak Bupati ini bergantung hidupnya pada kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu kan output yang paling mentahnya TBS, tandan buah segar atau menjadi CPO. Nah, kalau hanya sampai CPO, nilai tambah yang dinikmati itu rendah, ya. Karena nanti yang menikmati ya pengusaha atau perusahaan yang mengekspor CPO atau mengolah CPO lebih jauh. Nah, kehadiran Science Technopark ini memberikan alternatif bahwa dari buah kelapa sawit itu tidak hanya CPO yang kemudian dijual, tapi ada produk turunan, ya. Tapi yang kedua, waktu itu Pak Bupati datang ke kantor kami karena kita punya program nasional untuk namanya bahan bakar nabati. Ini agak beda dengan biodiesel yang biasa dibicarakan. Kalau biodiesel itu kan mencampur antara fame atau sawitnya itu langsung ke diesel, ya, solar, ya. Sedangkan kalau bahan bakar nabati yang kita bicarakan ini istilahnya itu green fuel.
Jadi dari awalnya ini adalah bensin atau solar atau aftur yang memang bahan bakarnya nabati. Nabatinya dari mana? Dari sawit. Tapi bukan CPO, palm oil, tapi diambil dari minyak inti sawit. Istilahnya palm kernel oil, PKO, ya. Jadi minyak intinya. Jadi kita bisa melihat Pak Bupati ini memilih sawit karena sawit itu selain kebutuhan masyarakat dan bisa mengutilisasi kebun-kebun milik masyarakat, tidak hanya yang milik perkebunan besar. Yang kedua, sawit ini kan luar biasa. Tadi Mbak Desi cerita mengenai turunan yang banyak. Tapi tadi itu baru CPO. Ini sekarang minyak inti sawit, ya, yang berasal dari bagian yang beda dari buah itu sendiri. Dan itu ternyata kita akan dorong menjadi solusi dari ketergantungan kita terhadap BBM import, ya. Nah, karena itulah Kabupaten Pelalawan kami pilih sebagai satu dari 2 kabupaten di Indonesia yang akan menjadi contoh mulai diproduksinya bahan bakar nabati ini, atau apa namanya, kita bisa nyebutnya bensin nabati. Iya, dan apalagi kita punya inilah target untuk meningkatkan renewables kita dan mengurangi emisi dan lain sebagainya. Tapi mungkin sebelum ke Pak Amam, ini pasti industri kan juga perusahaan dan yang lain-lain pasti ikut nimbrung kan, jadi bisa terjadi semacam multiplier effect yang bagus ya, positif untuk daerah seperti Pelalawan ini. Jadi memang Science Technopark itu idenya kan tadi mendekatkan riset dengan hilirnya atau dengan inovasi. Nah, berarti di dalam Science Technopark itu isinya tidak boleh hanya sisi risetnya. Industri harus mulai masuk ke Science Technopark, itu yang ideal. Ya, mungkin belum semua Science Technopark bisa, tapi paling tidak kalau industri sudah masuk ke Science Technopark, artinya industri tahu di situ ada suatu output dari hasil riset yang akan bermanfaat untuk kelangsungan bisnis mereka. Dan ini sudah masuk artinya untuk kepentingan sawitnya. Ya, paling tidak yang dalam konteks green fuel ini, Pertamina-nya atau pihak yang terkait bahan bakar ini yang akan masuk ke sana. Iya, dan mungkin kedepannya juga kita justru mengembangkan khusus untuk ekspor ya dengan nilai tambah. Mungkin Pak Hamam ini bagaimana konsep Technopark ini dan pertama kita kali sebutnya itu sebagai teknopolitan. Ya, teknopolitan. Teknopolitan lebih itu besar lagi daripada Technopark. ada 7 zona di dalam teknopolitan itu. Coba mungkin bisa seperti cerita. tadi disampaikan oleh Pak Mimpinya Menteri. itu apa? Ada zona riset, ada zona perindustrian di situ, ada zona komersial, ada zona jasa. Jadi memang ada 7 zona dengan 3 zona utama tadi yang sudah saya sebutkan. Ini semua membentuk sebuah ekosistem yang kita sebut dengan sistem inovasi daerah. Kenapa Pelalawan, Teknopolitan Pelalawan? Karena memang di sini ada 400.000 hektar kelapa sawit. 400.000 ya? Wah, Iya, besar jadi kalau ya. kita bicara tentang di Amerika ada namanya Silicon Valley. Di sini adalah Palm Oil Valley sebenarnya, karena seluruh produk turunan hilirisasi sumber daya lokal, dalam hal ini kelapa sawit, itu bisa dikembangkan di dalam kompleks teknopolitan. Nah, BPPT sendiri perannya khususnya dalam ini apa? Mungkin dari segi produk-produknya atau cara-cara mengolahnya atau ide-ide dari turunan BPPT, ini? seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati, keberadaannya di Pelalawan ini sudah lama, cukup lama. BPPT dari sejak awal mengembangkan konsep pengembangan, ya, mulai dari kita melaksanakan pengembangan ekosistem, membangun master plan, ya, kemudian saat ini kita sudah sampai pada tahapan implementasi. Nah, kunci untuk keberhasilan suatu teknopolitan atau teknopark ini apa, Pak Hamam, dan apakah seperti yang ada nanti di Pelalawan ini bisa direplikasi di tempat-tempat lain? Kalau boleh, saya menempatkan leadership itu sangat penting. Oleh karenanya selamat juga untuk Pak Bupati ini yang telah diberikan anugerah visionary leader ya. Dalam ada backgroundnya juga ya, swasta, pengusaha, jadi harus berusaha terus dengan inovasi. Maha Putra ya Pak, ya, penghargaannya. Nah, selain itu tentu saja harus ada komitmen daerah ya, baik itu dari sisi sumber daya manusianya, dari APBD-nya,
untuk melengkapi APBN seperti halnya BPPT menempatkan APBN BPPT dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 agar semua konsep pengembangan itu dapat terrealisasi di dalam Teknopolitan. Banyak perencanaan teknopark di Indonesia, tetapi hanya sedikit yang bisa dikatakan berhasil ya sebagai teknopark. Tapi kita perlu. Biasanya itu kenapa kalau tidak berhasil? Apakah karena? Ya, banyak sekali tantangannya untuk ini. Selain untuk merealisasikan kita sebut dengan Science Technopark itu. Selain adanya lahan, kemudian infrastruktur, sumber daya manusianya, dan sumber daya alamnya juga ya, industri sangat berperan untuk menyatakan bahwa daerah itu berhasil. Utamanya lagi adalah ada munculnya startup di lingkungan teknopark itu sendiri. Tanpa adanya startup, kita tidak bisa mendapatkan dampak ekonomi bahwa adanya sebuah teknopark itu menghasilkan kontribusi terhadap munculnya perusahaan-perusahaan pemula berbasis teknologi ataupun startup yang berbasis pada lokal resources, yang berbasis pada sumber daya lokal. Seperti dalam hal ini industri turunan kelapa sawit itu tentu harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan Teknopolitan Pelalawan ini. Keberadaan Teknopark Pelalawan ini adalah cikal bakal penguasaan ya ilmu atau sains terkait sawit sampai kepada inovasinya. Ya. Jadi Indonesia harus dikenal benar sebagai the number one in sawit. Pak Haris, bagaimana? Ini kan dikatakan cukup berhasil, akan dijadikan proyek contoh dan lain sebagainya. Tapi sudah terasa ada peningkatan baik dari segi ya, ekonomi dan juga mungkin ketertarikan dari industri kita atau perusahaan. Berbicara masalah di masyarakat ya, di tengah masyarakat. Kalau saya berhubungan masyarakat, karena kita pertama kali kegembiraan masyarakat apa? Dia ada membayangkan ke depan itu tidak ada lagi sawit anjlok seperti biasa. Tidak tergantung dengan fluktuasi harga. Nah, dulu kan dari harga 2.000 bisa sampai 500. Berarti kan 35% ya. Nah, sekarang enggak, dia bayangkan sekarang anak dia akan sekolah ke depan. Nah, jadi itu kita bentuk masalah SDM. Kita kalau persaingan sekarang kan bukan dengan kekuatan potensi saja. Tentu kita bentuk dengan SDM-nya. So bersaing ke depan itu harus dari SDM. Nah, mudah-mudahan nanti saya dapatkan juga itu soal gratis berobat bagi tak mampu, gratis bagi anak tak mampu sekolah. Walau PBB kecil, kita utamakan dulu pendidikan. Nah, karena kita berharap ke depan itu, bagaimana generasi ke depan untuk bisa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, 2045 Indonesia Emas itu. Jangan 4.0 itu jangan sampai anak kita jadi penonton di negeri sendiri. Nah ini penting ini harapan kita. Dan begitu juga karena kita di Teknopolitan ini dari 2012 kami kerjasama sama BPPT, ini kan udah terrealisasi semuanya. Dan bahkan kita hargai juga, pernah saya sampaikan ke Pak Presiden juga di Istana Bogor, ini masyarakat swadaya Pak, tidak diganti rugi tanahnya. Nah, karena kemauan orang yang susah, tidak tahu apa-apa, mau dia sekali dijelaskan, mau dia menyumbang, dia berikan. Sama juga jalan kemarin nggak bisa ke sana, udah swadaya juga. Bisa juga jalan, tapi peningkatan untuk semenisasi atau misal aspal itu baru dari pemerintah. Nah itulah kepedulian masyarakat. Seharusnya apa yang dibilang Pak Menteri tadi, kalau daerah itu betul-betul ada kemauan yang keras, itu yang harus dibantu. Kegagalan pemerintah pusat dulu pernah saya mendengar juga salah satu dari Pak SBY dulu, bukan tidak mau dia membantu daerah. Kadang-kadang proyek daerah itu kepala daerahnya kurang mau. Nah ini jadi makanya kunci leadership itu merupakan sangat penting ya. Kalau bagi saya sekarang berbeda mungkin apa basic saya kena swasta kecil juga, tapi import ekspor juga dulu. Nah, maka saya ada 3 yang saya bawa. Pertama kali harus ulet kita. Ulet itu mencari peluang, walaupun pergaulan kita liar. Yang kedua terus gigi. Apa yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi BPPT. Kegagalan kadang nggak tahan, malu kalau kita maju,
Apalagi daerah tertinggal yang dikatakan orang program gila, orang apa, tapi harus kita gigih menghadapi. Jangan kita putus asa. Yang ketiga itu harus berani ngambil keputusan. Karena keputusan bersama ini pemerintah dan dukung, ya masa bodoh aja yang lain. Ya, jadi kuncinya tuh mungkin harus ada betul-betul partisipasi ya. Ya. Kolaborasi ini penting ya, komunikasi dan lain sebagainya. Tapi kita tidak sabar, kita harus melihat dengan mata sendiri ya bagaimana ini namanya Teknopark atau Teknopolitan ya. Pelalawan itu sendiri sebelum kita ke tempat itu mungkin Pak Bambang kira-kira setelah mendengarkan ini apa ekspektasi kita pelajaran dan bagaimana ini kira juga menjadi masukan ya bagi pemerintah cara kunci dari keberhasilan BRIN ini nanti ke depan. Teknopark yang berbasis sawit yang ada di Pelalawan ini adalah sebenarnya realisasi dari apa yang tadi saya sebutkan, bahwa ketika kita melakukan kegiatan riset yang berujung inovasi, pertama harus tepat guna. Dan ini memenuhi syarat karena kan para petani, pemilik kebun, itu kan berharap dia akan mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya. Dan tidak mungkin hanya dengan sekedar jual tandan buahnya atau jual CPO-nya. Nah, dengan hasil yang lebih tinggi, berarti apalagi bisa menuju nanti bensin nabati, berarti mereka yakin bahwa hasilnya itu akan menyejahterakan mereka. Jadi cocok dengan kebutuhan lokal. Kedua yang pasti adalah nilai tambah, ya. Karena selama ini ya kita dalam waktu yang lama meskipun sawit itu sudah jadi unggulan Indonesia sejak lama, tapi kita lupa bahwa sawit itu akan bernilai jauh lebih besar kalau kita mau melakukan turunan dari CPO-nya atau dari sekarang bahkan tambahan dengan minyak inti sawitnya. Dan proses terutama yang terkait bensin nabati yang menggunakan Pelalawan sebagai salah satu pilot itu sudah jelas menunjukkan bahwa kita sudah berhasil paling tidak mencoba meningkatkan nilai tambah dari sawitnya. Ya. Dan ujungnya apa? Substitusi impor. Karena kita berharap dengan nantinya bensin nabati ini diproduksi, maka akhirnya kebutuhan impor yang tadinya sangat besar, pelan-pelan bisa dikurangi. Dan satu hal lagi, sebagai bangsa yang atau negara yang produksi sawitnya terbesar di dunia, saingannya cuma Malaysia, maka kalau dalam bidang penelitian sampai inovasi, maka kita harus benar-benar menjadi yang number one. Begitu terkait penelitian maupun inovasi terkait sawit. Karena itu produk kita yang besar. Jangan sampai produk kita besar, tapi nanti teknologi datang dari Amerika, datang dari Eropa, ya. Nah, berarti keberadaan Teknopark Pelalawan ini adalah cikal bakal penguasaan, ya, ilmu atau sains terkait sawit sampai kepada inovasinya. Ya. Jadi Indonesia harus dikenal benar sebagai the number one in sawit. Apalagi kita tuh rumahnya tuh kelapa sawit ya. Jadi kita memiliki sumber daya alam, tapi selama ini mungkin orang lain yang menikmati dari nilai tambahnya. Kita hanya menjual yang mungkin raw materialnya. Tapi Pak Hamam dari segi riset, inovasi dan lain sebagainya ini seberapa menantang, seberapa sulit sih sebenarnya yang khusus untuk kelapa sawit ini? Ya pasti kita masih memerlukan banyak terobosan ya. Misalnya sekarang ini kita sudah melalui ITB, sudah melaksanakan pengembangan katalis merah putih, ya, dan masih banyak lagi teknologi yang harus kita kuasai agar seluruh katakanlah rantai nilai dari sawit itu sendiri bisa kita kuasai seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Kita masih ingin menghasilkan biogasolin, kemudian sampai kepada bioaftur, ya, yang memang saya kira nanti akan menjadi sesuatu yang betul-betul mengantarkan kita bisa mengatasi ketergantungan kita terhadap bahan bakar minyak ya yang memang mendominasi impor. Kita itu sudah menjadi net importer BBM itu sejak 10 tahun yang lalu. Sudah keluar dari OPEC cukup lama. Iya, dan kita memang ingin keluar dari jebakan itu ya dengan kita membangun kemandirian kita dalam bahan bakar nabati ini. Dan banyak sekali sebenarnya sumber daya alam yang kita bisa miliki dan kalau kita kembangkan lewat riset, teknologi dan juga sesuai dengan kebutuhan pasar ini sebenarnya kita bisa cepat sekali maju ya, kita bisa leapfrog ya langsung. Tapi kita sudah tidak sabar ya untuk melihat dan karena besok juga akan diresmikan ya. Jadi Insight with Desi Anwar akan segera kembali nanti dari lokasi
langsung dari Pelalawan. Tapi untuk sementara terima kasih Pak Bambang dan juga Pak Hamam dan juga Pak Haris ya. Kita tidak sabar untuk ingin melihat apa sih yang namanya Teknopark atau sekarang ini Technopolitan. Nah ini sesuatu yang baru dan tentu saja perlu kita banggakan ya kalau memang Indonesia sudah memiliki satu kawasan yang memang khusus untuk hasil-hasil produk dari riset teknologi inovasi yang memang kita butuhkan di negeri ini. Tetaplah bersama kami dalam Insight with Desi Anwar. Oke, Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari Teknopark di Pelalawan. Oke, Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari Teknopark di Pelalawan. Saya sudah ditemani oleh Menteri Pak Bambang Brojonegoro, Menristek kita dan juga Kepala BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan juga dengan Bupati Pelalawan Pak Haris dan juga dengan Pak Hamam Kepala BPPT. Nah, ini untuk acara inaugurasi ya Teknopark yang nanti akan dijadikan proyek contoh. Bagaimana Pak Bambang rasanya sudah sampai di sini akhirnya kita melihat ada sekolah tinggi teknologi Pelalawan di sini? Ya, akhirnya mungkin perjuangan dari Pak Bupati dan juga harapan pemerintah agar daerah-daerah bisa mengembangkan Teknopark berbasis keunggulannya bisa terrealisir dan kita harapkan Teknopark Pelalawan yang fokus di sawit ini bisa menjadi contoh buat daerah lain. Iya, gimana rasanya Pak Haris? Ini kan wujud dari impian yang selama ini betul-betul diterapkan. Saya sebenarnya terima kasih dengan kedatangan Pak Menteri Menristek karena beliau ini udah lama saya dari Kepala Bappenas saya minta ajak beliau, tapi belum terkabul. Di Menristek inilah yang kita terima kasih karena beliau juga kemarin beberapa kementerian baik itu BUMN yang acara di kantor beliau bahwa ada 2 daerah percontohan, salah satunya Pelalawan untuk ke depan bagaimana masyarakat kecil menjadi besar di bawah naungan KUD, badan hukumnya nanti kerjasama sama BUMN dan swasta. Nah, di situ mungkin nanti kita kan masyarakat ini bisa besar ya, tidak tergantung dia daripada berbicara masalah persaingan ekonomi dunia yang sekarang kita kan agak takut juga ya. Nah, oleh sebab itu saya contoh aja waktu kemarin kita melakukan pemilihan presiden kan di harga sawit turun dianggap pemerintah yang punya kepentingan, padahal ini adalah persaingan ekonomi dunia oleh Uni Eropa. Oleh sebab itu kalau misalnya dari Pak Menristek dan menyatakan sedemikian tadi, saya ada 1000% saya rasa, bukan 100% lagi. Nah, saya ada di sini karena mata pencarian masyarakat adalah sawit dan bahkan harapan masyarakat ke depan itu untuk sawit itu tidak lagi seperti biasa. Iya, kita tahu ekonominya. Apalagi kita Indonesia sebagai produsen terdepan ya. Iya, nah lagi di sini mungkin begitu juga bahan bakar nabati ini mudah-mudahan terwujud apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Menristek, begitu juga pembinaan kita dari BPPT mulai 2012, mudah-mudahan ini tercapai. Iya, mudah-mudahan dan kita juga ini penuh harapan ya, bukan hanya untuk di sini di Riau tapi seluruh Indonesia. Nah, ini kan berkat kolaborasi semua ya, pemerintah daerah, pusat dan juga lembaga-lembaga lainnya termasuk di BPPT katanya dari awal ini ternyata sudah menjalin kerjasamanya cukup banyak Pak Hamam ini untuk melihat akhirnya terrealisir. Bagaimana perasaannya? Ya, kita kan memang ingin melakukan pengkajian dan penerapan teknologi itu agar ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah, dan cara yang paling tepat untuk itu adalah mengedepankan teknologi yang bisa hilirisasi sumber daya alam. Dalam hal ini adalah komoditas lokal di sini adalah kelapa sawit. Jadi kita berupaya sebaik mungkin agar hilirisasi kelapa sawit itu melalui teknopolitan
Karena di sini ada Teknopolitan ini ada tujuh zona ya. Zona pendidikan seperti yang kemudian kita sekolah tinggi teknologi dapat sekolah ini, ada zona riset, ada zona komersial, dan ada zona perdagangan. Jadi ini di antara ini semua kita ingin membangun kemampuan. Ujungnya adalah lahirnya startup dari seluruh proses hilirisasi sumber daya alam, dalam hal ini kelapa sawit. Iya, jadi bisa memotivator ya, mungkin daerah-daerah lain bisa jadi proyek contoh juga. Mungkin Pak Menteri, ini kita sekarang akan masuk ya, meresmikan ini Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan yang nanti kan akan menjadi sekolah tinggi ini kelapa sawit ya, khususnya. Ya. Dan ini tentunya sangat penting buat masyarakat setempat supaya merasakan bahwa kelapa sawit itu adalah andalan mereka, dan karenanya penguasaan kelapa sawit dari hulu sampai hilir kita harapkan bisa diberikan oleh sekolah ini, sehingga masyarakat bisa meningkatkan produktivitas dari sawitnya, dan kemudian berupaya tadi untuk dengan startup bagaimana agar hilirisasi dari sawit itu kemudian menjadi produk-produk yang kemudian malah akan lebih menyejahterakan masyarakat di Pelalawan ini. Kuncinya memang harus punya know-how ya, harus tahu ilmunya, dan harus tahu yang paling penting juga bagaimana mengembangkan produk-produk hilirnya itu, karena itu yang akan memberikan nilai tambah ya, Pak Bambang. Ya mungkin kita kita sudah melakukan tinjauan ya ke Teknopark di Kabupaten Pelalawan dengan Pak Bupati, Pak Haris, Pak Menristek, Pak Bambang, dan juga Kepala BPPT, Pak Hamam Riza. Ini bagaimana impresinya setelah melihat dan potensinya ke depan, kira-kira bisa terrealisir nggak mimpi kita semua yang begitu tinggi harapannya? Ada dua hal yang menjadi perhatian saya untuk keberhasilan Teknopolitan Pelalawan ini ke depan. Pertama tadi, kalau memang bisa menjadi pelopor di dalam penyiapan bahan baku nabati dan menjadi pilot yang kemudian menginspirasi daerah lain, maka ini akan menjadi titik awal dari upaya kita mengurangi ketergantungan energi dari luar. Yang kedua adalah telah dibinanya startup atau pengusaha yang berbasis teknologi di Teknopolitan ini, di mana idealnya sebuah Science Technopark ini tidak hanya melakukan hilirisasi, tapi juga menghasilkan entrepreneur. Dan saya yakini masyarakat Pelalawan nantinya akan mendapatkan manfaat yang luar biasa, karena selama ini mungkin mereka berpikir sawit itu adalah kebun. Padahal sawit itu jauh lebih dari kebun. Baik dari hulu sampai hilir, begitu banyak produk yang bisa dihasilkan, dan itu harus dibawa oleh si entrepreneur tadi. Dan kita harapkan dengan adanya Teknopolitan ini akan makin banyak entrepreneur Pelalawan yang akan mengembangkan turunan dari sawit. Ya, jadi ini semua sustainable ya Pak Bambang ya, bukan hanya berhenti di sini saja, tapi tidak ini hanya akan bermain di kebun dan tidak hanya berhenti di tadi program-program pemerintah, tapi ini bisa berkembang menjadi basis dari perkembangan kegiatan swasta yang ada di kabupaten. Nah, kalau dari kualitas SDM-nya, mungkin apa teknik pengajarannya, apa yang diajarkan di sini, kira-kira bisa menciptakan SDM yang jauh kebetulan lebih. sudah ada Sekolah Tinggi Teknologi dan tadi baru diresmikan Teaching Factory-nya. Nah, ini adalah suatu kombinasi yang ideal, karena sekolah tinggi itu tidak akan ada manfaatnya, sekolah tinggi teknologi, kalau tidak disertai dengan Teaching Factory. Teaching Factory itu nanti akan menjadi sumber dari wirausaha tadi, karena mahasiswanya dibiasakan untuk belajar bagaimana memproduksi sesuatu dari sawit, selain mempelajari teknik memproduksinya sendiri. Iya, nah Pak Hamam, ini kita melihatkan contoh-contoh inovasi turunan, ini bagaimana cukup impresif atau sesuai dengan harapan, atau sebenarnya masih begitu banyak yang harus dikembangkan? Masih ada banyak hal yang harus kita terapkan di sini, kaji terap teknologi, menguasai teknologinya, dan kemudian melaksanakan transfer of teknologinya hingga kepada upaya kita dari membawa startup menjadi scale up. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri, itu harus bisa sampai ke hilir,
dan membesarkan apa yang sudah diawali dari sekarang ini. Tapi dari kunjungan ini terasa semangat untuk berinovasinya, partisipasinya dari masyarakat Wah, di sini. semangat sekali kita. Saya lihat ini adalah salah satu role model yang bisa kita jadikan contoh untuk juga melakukannya itu di seluruh Indonesia. Dan kami harapkan Pelalawan sebagai champion di dalam teknopolitan ini ya, yang mengembangkan 7 zona yang sangat lengkap dalam sebuah ekosistem sistem inovasi daerah. Itu yang saya kira merupakan sebuah bukti ya bahwa perjalanan kita selama hampir 7 tahun ini bisa Cukup membawa panjang hasil. ya, tapi ini perjalanannya ke depan masih panjang. Nah Pak Haris ini sebagai yang memiliki ide awal dan setelah ini istilahnya diresmikan dan ada optimisme. Bagaimana supaya ini terus menerus nanti kalau Pak Bupatinya sudah tidak menjadi Pak Bupati lagi, nah apakah ini akan bisa terus diteruskan sesuai dengan keinginan? Pertama kali mungkin kita dari regulasinya harus kita apakan dulu masalah perda ya. Nah, ini udah diperdakan Pak. Jadi tidak ada keraguan lagi bagaimana Pak. Yang kedua, kekuatan ini dari bukti masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat bukan kepentingan seseorang, bukan kepentingan kelompok. Berarti kepentingan bersama. Oleh saya itu apalagi tadi disampaikan oleh Pak Menteri dukungannya dan didamping mudah-mudahan tetap didampingi oleh dari Meristek BPPT nampingin kami, otomatis ini kisah berjalan. Tapi bukan orangnya lagi. Ide boleh dari kita pertama, kebersamaan kita, tetapi berkelanjutannya regulasinya harus kita buat. Nah, jadi dan sistemnya sudah betul-betul diterapkan ya. Kalau dari masyarakatnya sendiri, apalagi dengan mimpi ke depan ini langsung kalau masyarakat sudah terasa ya, apalagi ada masalah petani biasanya kesini sendiri, mengawasi kebun dia sendiri, bagaimana baik atau tidak perawatannya. Sekarang sudah dibina oleh PPKS di Teknopolitan. Bibit mana yang bagus apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bagaimana kualitasnya, rendemennya bagaimana nanti. Jadi tidak berbeda perusahaan besar sama petani. Iya. Dan begitu juga harapan kita membesarkan masyarakat yang kecil-kecil, tapi tidak mengecilkan yang besar. Iya, tujuan kita, penting ya. ini ya. Dan kalau kita bisa semua nanti jadi wirausaha, Nah, iya. bisa ada startup dan lain sebagainya. Ini kan wah, tanpa inilah istilahnya mimpinya bisa selangit gitu. Ya demikian, terima kasih Pak Haris, juga Pak Bambang dan juga Pak Hamam. Menarik sekali ya. Ini kita jadi ikut kunjungan kerjanya sambil melihat ya apa yang kita bisa temukan di sini. Teknopark di Pelalawan ini sebenarnya bisa dijadikan proyek yang mudah-mudahan bisa direplikasi di mana saja. Yang penting kita sebagai salah satu produsen terbesar di Indonesia ya, khususnya untuk kelapa sawit, harusnya kita paling unggul dalam mengelolanya, memanagenya dan juga mendapatkan nilai tambah dari kelapa sawit. Bukan hanya mengekspor ya raw materialnya atau CPO-nya, tapi dengan produk-produk yang memiliki nilai tambah yang tentu saja menguntungkan masyarakat setempat, tapi kita juga negara sebagai Indonesia. Demikian Insight with Desi Anwar langsung dari Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa saksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube Insight with Desi Anwar. Bye-bye.